pilih mana, wanita yang wajahnya cantik, sikapnya tidak baik, atau pilih wanita yang tidak cantik, tapi sikapnya baik. Oke. Dalam sebuah training dulu, waktu saya masih lebih muda sebagai konsultan, ada pertanyaan seperti ini. Waktu itu trainingnya adalah service excellence. Service loh. Jadi semua orang sedang mendewa-dewakan pelayanan prima, service excellence gitu. Terus pertanyaan saya sampaikan, lebih pilih mana? Istri yang cantik tapi sikapnya jelek sehingga pelayanannya kepada suami jelek gitu, atau istri yang cantik gitu, istri yang cantik tapi pelayanannya jelek, yang satu lagi tidak cantik tapi pelayanannya prima. Ada satu menggebu-gebu jawab, saya pilih yang jelek pak, asal pelayanannya prima gitu. Terus temannya bilang, iya tapi kamu nanti menyesal gitu. Nah gini, istri itu tidak harus cantik sekali, tapi juga tidak boleh jelek-jelek. Jadi, karena pikirkan keturunan juga, gitu kan? Kalau bapaknya sudah jelek, gitu ya. Ya saya tidak bicara tentang Anda, tapi kalau bapaknya sudah jelek, ibunya jelek, gitu misalnya ya, nanti anaknya baik-baik sikap-sikapnya ya, tapi lucu-lucu gitu kelihatannya. Nah itu relatif sekali, karena yang namanya cinta bisa membutakan kita tentang apapun selama cinta itu masih ada. Tapi begitu cinta itu sudah mulai susut, sudah mulai kelihatan aslinya, nyatanya, dan kita sudah lebih logis. Nah, yang disebut kecantikan itu, yang utama adalah yang berpendar dari hati yang baik. Jadi wanita itu kalau hatinya baik, mudah terasa cantik. Bukan hanya terlihat cantik. Nah, banyak wanita itu berfokus pada terlihat cantik, tapi bukan terasa cantik. Bicara di telepon terasa kalau orang itu cantik hatinya. Apalagi bertemu. Jadi kebaikan hati itu adalah pemaaf bagi kekurangan-kekurangan fisik yang lain. Karena kekayaan hati, kecantikan hati, itu yang diutamakan untuk jangka panjang. Nah, wanita senang sekali kalau ada nasihat mengenai kecantikan hati. Karena seperti tidak ada beban lagi untuk cantik secara fisik, toh. Tapi jangan salah, laki-laki jalan pertama mengenali kecantikan hati adalah melalui kecantikan fisik. Nah, disebut kecantikan yang pertama adalah kebersihan. Jadi kalau orang bilang, nggak bersih gitu, pasti hatinya nggak baik. Karena kalau dia baik, pasti menjaga kebersihan. Terus bilang, tapi bagaimana kalau hatinya yang bersih? Kalau hatinya bersih, kata-katanya bersih. Sikapnya, pandangannya, pertimbangannya baik. Nah, kalau kita sendiri tidak terlalu tampan, jangan menuntut wanita terlalu cantik, gitu ya. Atau tidak tampan tidak apa-apa, tapi memiliki kualitas-kualitas yang dicari oleh wanita-wanita terbaik. Karena laki-laki ketampanan netnya itu bukan pada wajah, karena itu kan hanya kulit wajah yang kebetulan baik saat muda. Tapi kalau dia itu pendobrak, bukan pintu tetangga, pendobrak kehidupan, penerobos, itu dia penemu, dia menciptakan alat, dia membuka lahan bisnis baru. Itu menarik sekali bagi wanita, karena wanita itu ingin melahirkan anak-anak dari orang yang berkualitas sehingga anak-anaknya berkualitas. Itu wanita. Laki-laki ingin menemukan wanita yang akan melahirkan anak-anaknya yang tidak menurunkan kualitasnya. Jadi kualitas laki-laki tidak mau meresikukan keturunannya turun kualitasnya. Turun lebih rendah dari dia. Maka diambil wanita yang sehat. Minimal itu kan sehat. Baik perilakunya sehingga anak-anaknya terawat. Kan baik perilakunya kan bukan hanya merawat suaminya, anak-anaknya juga.
Yaitu istrinya wajahnya cantik, tapi sikapnya jelek. Jadi anak-anaknya mulai kecil makannya permen terus. Nggak dirawat. Coba. Nah, net pilihannya, dahulukan sikap baik. Karena nanti ya, wanita yang bersikap baik, menjadikan rumahnya rapi. Gitu. Rumahnya asri, anak-anak terdidik baik. Kalau istri cantik, itu lebih baik. Nanti kalau memang dia fokusnya pada kecantikan, lebih repot ngurusi ke dirinya, kecantikannya, ke salonnya, pasang bekel rangkap 4, daripada ngurusi suaminya. Jadi kalau dikasih pilihan, utamakan sikapnya. Nah, kalau ada wajahnya yang cantik, bonus. Terutama kalau sebetulnya kita tidak berhak untuk menuntut yang cantik. Gitu.